Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda masuk dalam suatu biara, atau seperti biara Shaolin dan seterusnya, atau biara para romo-romo, suster-suster yang hidup di dunia kontemplatif, dunia yang penuh dengan ketenangan, dunia yang penuh dengan doa, bahkan kerja-kerjanya merupakan doa mereka, seperti para romo-romo, frater-frater, bruder-bruder di terapis, biara terapis atau okso di Rawaseneng, atau di Gedono Salatiga, atau para suster di Kupang, atau sekarang di Ketapang sudah mulai membuka lagi bagaimana para kehidupan para rahib biara ini, rubiah, itu semua penuh dengan ketenangan. Tiap hari selalu membangun irama hati, irama kontemplatif, irama yang membuat orang-orang yang menjadi anggotanya menjadi tenang, tidak berangasan, menjadi terfokus jiwanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan beternak sapi, menghasilkan susu dari sapi itu. Beternak juga kambing, menghasilkan susu dari kambing. Juga membuat roti, keju, yogurt, dan seterusnya. Saya permisi batuk dulu. Batuk pun harus kontemplatif supaya hati dan jiwa tenang. Saudara-saudari yang terkasih, mereka tentu tidak akan dikejar-kejar waktu. Mereka tentu tidak akan merasa tergesa-gesa dalam hidupnya, penuh dengan ketidaktenangan. Hidup mereka selalu penuh dengan mindfulness, kesadaran diri, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa tujuannya, bagaimana hatinya terarah pada Tuhan, bagaimana mereka menjadi kegiatannya, doa-doa mereka. Dan ini menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, tentu antara hidup kontemplatif dan hidup aktif, misalnya para suster, romo, bruder yang bekerja sebagai guru, dosen, bekerja sebagai pustakawan, sebagai orang-orang yang di dunia medis, sebagai orang-orang yang bekerja di dunia pastoral, mereka aktif semua. Dan tentu saja tidak perlu iri hati dengan yang kontemplatif, yang hidupnya tidak keluar dari bangunan biara, yang hidupnya diperuntukkan pada Tuhan, doa-doa supaya dunia yang didoakan menjadi semakin baik. Sementara hidup aktif adalah mereka-mereka yang berkarya di tengah dunia supaya kehidupan di dunia ini juga lebih baik. Tujuannya sama, caranya berbeda. Maka Injil hari ini sangat menarik. Yesus mempunyai sahabat namanya Marta. Dan Marta itu punya saudara bernama Maria. Kita tahu Marta dan Maria ini saudaranya Lazarus. Dan ketika Lazarus sudah wafat, mati, kemudian Yesus 4 hari berikutnya datang dan dia membangkitkan Lazarus. Yesus juga merasa dekat dengan Marta dan Maria sehingga hatinya maskul ketika Lazarus sedih karena ditinggal Lazarus. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan Injil kita kurang lebih menggambarkan kehidupan Marta yang aktif, yang selalu berbuat sana-sini, merasa kurang jika tamu-tamunya kapiran atau tamu-tamunya tidak terurus. Dia akan merasa tidak tenang ketika pekerjaannya terbengkelai, sehingga orang lain akan terkena pengaruhnya. Tetapi Maria lebih introvert, lebih tenang, lebih kalem, lebih inklusif,
menerima diri, lebih mendengarkan, tidak perlu aktif ke sana kemari. Nah, suatu saat ketika Yesus mengunjungi Marta dan Maria, Marta sibuk memasak di dapur. Marta sibuk mempersiapkan minuman makanan, melayani Yesus. Sementara Yesus duduk dan Maria duduk di depannya, mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Maka dari dapur tiba-tiba Marta nyelonong, "Guru, tolong nasihati Maria. Dari tadi dia duduk di hadapanmu, sementara aku rajin, aku mencoba ke sana kemari menyiapkan segalanya. Tetapi dia diam saja, dia mendengarkan engkau." Lalu Yesus mengatakan, "Marta, Marta, kenapa engkau sibuk dengan segala urusan itu? Maria sudah menemukan apa yang dia perlukan dan yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, Marta tiba-tiba kaget. Apa itu? Apa yang dicari oleh Maria, saudarinya? Dan kenapa dia tidak mau membantu kesibukan dia? Saudara-saudari yang terkasih, tentu antara Marta dan Maria menggambarkan suatu penghayatan hidup yang berbeda. Yang satu kontemplatif, yang satu aktif. Dan kita semua bisa meniru, mengikuti apa yang menjadi cara hidup Marta dan Maria. Tidak harus menjadi biarawan-biarawati, tetapi kita bisa juga meniru gaya hidup mereka. Para suster-suster, romo-romo di biara kontemplatif, di biara kontemplatif. Saya memakai masker lama sehingga kadang pronunciation saya terbawa-bawa ya. Dan dia, Maria, itu melambangkan gaya hidup yang penuh ketenangan, yang sehari-hari penuh dengan rutinitas, dengan doa pagi, doa siang, doa malam, doa sore, doa setengah pagi, dan pokoknya dengan doa-doa. Kegiatannya adalah dengan beternak sapi, beternak kambing, membuat kue untuk kehidupan mereka sehari-hari, juga untuk menghidupi segala biaya hidup mereka sebagai para rahib yang hidup bersama atau rupiah, membuat kastengel, membuat roti-roti dari keju yang dibuat dari susu sapi yang diternakkannya, ada kopi, semuanya sering mereka jualan untuk paroki-paroki dari umat supaya mereka mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah gambaran Maria. Maka kita pun juga bisa merasakan bagaimana keteduhan itu. Ada suster-suster yang kemudian walaupun awam, dia secara privat, bukan secara publik ya, memberikan dirinya kepada Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam doa-doa. Tetapi Marta yang sibuk ke sana kemari, ke dapur, sibuk membuat teh, membuat kopi, membuat roti, mempersembahkan segalanya kepada Yesus yang sedang bertamu, sibuk melayani tamu, sibuk melayani orang-orang miskin, sibuk melayani mereka-mereka yang tertindas, sibuk melayani mereka-mereka yang butuh untuk diperhatikan. Itulah mereka yang memilih jalan hidup aktif, jalan hidup berkeluarga, jalan hidup yang selalu ingin bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentu saja tujuan utamanya supaya dunia lebih baik. Dan itu harus kita masuki. Kita menjadi rasul di tengah-tengah dunia yang begitu hiruk pikuk ini. Entah masuk lewat guru, lewat pedagang, lewat dokter hewan bahkan, lewat mereka yang ahli dalam bidang teknik, lewat mereka yang ahli dalam bidang biologi, dalam bidang kimia.
semuanya itu menjadi semacam perjuangan, pergulatan mereka yang hidup di dunia aktif. Maka kalau sudah aktif seperti Marta, kita tentu saja tidak perlu berdoa sehari sampai 5 atau 10 kali rosario, karena itu tugasnya mereka yang hidup secara kontemplatif. Kita berdoa dengan keteraturan, dengan ugahari, dan kemudian kita harus berkarya. Kita harus mencerdaskan murid-murid kita. Kita harus menyembuhkan pasien-pasien kita. Kita harus melayani para pedagang-pedagang yang membutuhkan barang-barang yang kita jual. Entah itu alat-alat untuk membangun rumah atau toko besi dan bangunan, entah itu toko kesehatan atau apotek, entah itu toko-toko yang kelontong untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu untuk hiburan atau pendidikan anak dengan ada toko macam-macam, toko roti, toko sepeda, toko apapun, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kita merasa atau harus bertanggung jawab atas keluarga kita. Harus bertanggung jawab atas profesi kita. Disitulah seperti Marta. Berdoa memang harus, tetapi tidak bisa seharian kita habiskan untuk berdoa. Itu tugasnya mereka yang kontemplatif. Sementara yang kontemplatif, jangan seperti Maria, jangan ingin iri dengan Marta, seakan-akan kesuksesan dari pekerjaannya. Wah, kamu sukses, pekerjaanmu bisa dilaksanakan, hasilnya bisa dirasakan. Dan saya hanya berdoa, sementara kamu bisa melayani 10 orang, anak-anak yang harus dibutuhkan. Kamu bisa melayani ratusan umat, sementara saya hanya di dalam biara, tidak boleh keluar karena kaul stabilitasiologi, kaul yang tidak boleh kemana-mana, kecuali izin pembesar untuk membuka suatu biara kontemplatif baru di tempat lain. Tetapi pada dasarnya, saya harus tinggal di biara itu, tidak keluar-keluar, dan hanya doa itu menjadi karya saya. Seperti Maria, hanya menatap wajah Tuhan, hanya berkontemplasi, dan semuanya ditujukan untuk kebaikan dunia. Dari biara di mana dia tinggal, di mana dia hidup, di mana dia menggeluti kaul-kaulnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan seluruh kegiatan kita yang sudah kita pilih. Apakah kontemplatif, apakah aktif, sehingga kita tidak seperti Marta, iri terhadap Maria yang penuh doa dan kekusukan. Semoga kita selalu seperti Maria, hanya mencari wajah Tuhan di dalam hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.